Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas UTS kami, mata kuliah digital marketing, terkait analisis penggunaan modal sosmed pada strategi pemasaran media sosial TikTok, yaitu maksud studi kasus akun 805 Gadget. Eh, Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Blasius Deo Pratama, kemudian Chandra Adiputra, lalu saya sendiri Muhammad September Mana, kemudian Muhammad Tohir dan Muhammad Mirza. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang yang akan disampaikan oleh Blasius Deo Pratama. Silahkan. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Mohon izin Bu, kita akan menjelaskan tugas kami untuk UTS di semester ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami mengambil analisis ini, yaitu karena perkembangan teknologi. Jadi di era digital saat ini banyak mendorong pemanfaatan internet untuk kegiatan bisnis. Ini menghilangkan batasan ruang dan waktu dalam perdagangan, jadi tidak ada jam tutup biasanya karena semua serba bisa online dan dikirim online. Juga yang menjadi latar belakang kami yaitu popularitas TikTok yang terus meningkat. Jadi TikTok menjadi platform media sosial dengan pertumbuhan yang tercepat. Jadi aplikasi ini juga nggak begitu lama, masih baru, namun sudah mencapai 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Awalnya TikTok hanya video-video pendek, tapi akhirnya berubah juga menjadi TikTok Shop, yaitu yang fitur e-commerce TikTok membuka peluang baru bagi bisnis untuk terlibat langsung dengan audiens target mendorong penjualan. Jadi seperti menjual secara langsung namun lewat online. Maka dari untuk itu kami mengambil penelitian ini untuk meningkatkan wawasan tentang praktik yang efektif dan teknik untuk meningkatkan upaya pemasaran, terutama pada platform 805 Gadget. Selanjutnya, kajian teoritis yang kami ambil ada tiga, yaitu strategi pemasaran, akun TikTok populer sendiri, dan sostek. Menurut Kotler dan Keller, strategi pemasaran yang baik harus mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Dalam hal ini, akun TikTok 805 Gadget memanfaatkan platform ini untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama generasi muda yang merupakan pengguna aktif TikTok. Dan akun TikTok populer, menurut Aji Wisnu Nugroho, tahun 2018 di bukunya halaman 434, TikTok adalah aplikasi yang menawarkan efek spesial yang unik dan menarik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menciptakan video pendek yang tidak hanya keren tetapi juga mampu menarik perhatian banyak orang. Dengan fitur yang menarik ini dan yang ditawarkan TikTok menjadi platform yang sempurna bagi siapa saja yang ingin mengekspresikan kreativitas dan menjangkau banyak audiens yang luas. Dan tadi yang juga dijelaskan, lama-kelamaan TikTok menjadi TikTok Shop, perdagangan sosial yang memungkinkan pengguna dan pencipta untuk mengiklankan dan menjual produk mereka melalui TikTok. TikTok dengan bisnis dan mulai tersedia di akun pengguna pada media tahun 2021. Bahkan saking populernya TikTok sempat ditutup di Indonesia karena terlalu populer karena harus mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi usaha dalam negeri. Yang ketiga, Sostek, yaitu kita mengambil model Sostek merupakan kerangka kerja yang sering digunakan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Sostek merupakan akronim dari situation, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Menurut PR Smith tahun 2023, model ini memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran. Dalam konteks pemasaran TikTok akun 805 Gadget, penerapan model Sostek dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Selanjutnya, metode penelitiannya, kita melakukan
metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu studi kasus untuk eksplorasi mendalam strategi pemasaran 805 gadget di TikTok. Jadi kita akan melakukan penelitian secara aktif selama periode penelitian kami. Untuk pengumpulan data juga, observasi aktivitas akun TikTok dan analisis laporan kinerja TikTok analitik. Kita juga selain pendekatan kualitatif, mengumpulkan data. Dan fokus analisisnya kita adalah penerapan model Sostek dalam strategi pemasaran digital 805 gadget. Selanjutnya, Baik, terima kasih Blasius Deo Pratama. Untuk yang pembahasan berikutnya yaitu mengenai situation analysis SWOT, kemudian objektif metode 5S, lalu strategi segmentasi dan strategi targeting dan positioning akan dijelaskan oleh eh, Chandra Adiputra. Untuk Chandra Adiputra, disilakan. Oke, siap. Terima kasih. Hmm, Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan sistem sostek, di mana untuk yang pertama yaitu adalah situation analysis, di mana situation analysis ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan juga melihat kondisi dan situasi pada akun TikTok 805 Gadget. Nah, pada analisis kali ini yaitu menggunakan analisis SWOT untuk dapat melihat kondisi akun tersebut. Nah, analisis SWOT ini sendiri terbagi menjadi strength, weakness, opportunities, sama threat. Nah, untuk strength sendiri, ini konsisten melakukan promosi siaran langsung di TikTok. Kemudian adminnya juga sangat responsif. Kemudian untuk jumlah followersnya juga yang banyak. Ini merupakan kekuatan tersendiri untuk akun TikTok 805 Gadget. Selanjutnya untuk weaknesses, konten yang ditampilkan itu cenderung monoton. Kemudian konten-kontennya juga kurang memanfaatkan tren-tren yang populer pada saat ini. Sedangkan untuk opportunitiesnya sendiri, kolaborasi dengan konten kreator lain untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian menawarkan diskon-diskon yang menarik. Selain itu juga gadget yang dijual pun merupakan gadget-gadget yang terbaru dan yang paling banyak diminati. Untuk treatnya sendiri, persaingannya yang ketat dalam melakukan pemasaran produk di TikTok Shop. Kemudian resiko pelanggaran konten. Selain itu juga adanya ancaman terkait dengan cyberbullying. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa akun TikTok Gadget ini mempunyai banyak sekali kelebihan seperti konsisten, responsif, dan memiliki banyak pengikut. Nah, selanjutnya adalah uh, sistem objektif, yaitu di mana tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 5S. Ada sell, serve, speak, save, dan sizzle. Nah, untuk sell sendiri, metode yang digunakan yaitu dengan meningkatkan penjualan dengan melakukan konten siaran langsung dan juga membuat konten review dengan memberikan tips dan trik dalam dunia gadget. Nah, untuk serve-nya sendiri, metodenya yang digunakan oleh akun TikTok 805 Gadget ini yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan juga aman dalam melakukan pengiriman barang. Selain itu juga memberikan produk yang berkualitas di mana barang yang dikirim sama dengan yang ada di etalase. Nah, untuk Speak sendiri, nah, admin 805 Gadget ini melakukan interaksi yang aktif dengan konsumen melalui komentar dan juga pesan yang ada di konten yang mereka upload. Untuk save-nya sendiri, metode yang digunakan akun TikTok ini yaitu dengan mengurangi beban biaya dalam melakukan penjualan secara online.
dibandingkan dengan melakukan penjualan secara offline. Karena kalau melakukan penjualan secara online otomatis akan berkurang biaya untuk melakukan penjualan di toko offline. Kemudian yang terakhir yaitu sizzle, yaitu dengan meningkatkan kualitas akun 805 Gadget agar lebih terkenal melalui media akun TikTok Shop pada konsumen. Nah, dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa akun 805 Gadget itu memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil penjualan dengan cara membuat konten yang konsisten, membuat review produk, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, kemudian juga melakukan interaksi dengan para konsumen, dan juga mengurangi beban biaya dengan melakukan penjualan secara online. Nah, selanjutnya yaitu analisis strategi. Nah, analisis strategi ini yang digunakan adalah metode STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi sendiri terbagi menjadi 4, ada demografis, geografis, psikografi, dan perilaku konsumen. Nah, untuk demografis sendiri, konsumen yang dituju oleh akun Gadget 805 ini adalah konsumen berbagai kalangan dari usia remaja hingga dewasa, baik pelajar maupun pekerja. Nah, untuk geografisnya sendiri, konsumen akun TikTok ini berada di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa? Karena akun Gadget ini bergabung di TikTok Shop, di mana yang dapat diakses oleh seluruh orang yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk psikografinya, tujuannya adalah konsumen yang membutuhkan gadget dengan kualitas yang terbaik. Untuk perilaku konsumennya sendiri, itu ditargetkan kepada konsumen yang memiliki perilaku yang senang update gadget baru dan para konsumen yang suka berbelanja online. Selain itu juga ditargetkan ke konsumen yang suka mencari produk dengan mendapatkan potongan-potongan harga. Selanjutnya yaitu targeting. Nah, untuk targeting sendiri, pengelompokan dari konsumen akun 805 gadget ini mulai dari remaja hingga dewasa, yang mana dimulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Nah, dilihat dari aspek penghasilannya, yaitu menargetkan ke menengah ke atas. Nah, untuk positioningnya sendiri, produk yang ada di akun 805 Gadget memposisikan sebagai produk yang terbaru, kekinian, dan berkualitas dengan harga yang terjangkau atau affordable. Nah, dilihat dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa akun 805 Gadget ini mempunyai segmentasi yang cukup luas karena menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dan juga konsumen yang dari berbagai kalangan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Baik, Mas. baik, terima kasih Mas Chandra Diputra. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait taktik metode 4P, kemudian action implementasi strategi, dan kontrol evaluasi performa akan disampaikan oleh Mas Muhammad Mirza. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas. Selamat malam juga, Ibu. Izin untuk selanjutnya adalah taktik. Di sini menggunakan metode 4P. P yang pertama adalah produk. Produknya adalah gadget dan aksesoris yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk promotion, eh, melakukan review produk detail dan konten video konsisten. Kemudian harga, karena akun 805 merupakan penjual gadget, maka harga yang ditawarkan memang cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke atas. Bahkan sering ada potongan harga dan juga gratis ongkir. Kemudian P yang keempat adalah place. Eh, akun TikTok akun TikTok 805 Gadget ini memiliki akun dengan nama 805 Gadget, yang mana hampir semua kalangan, baik remaja hingga dewasa, merupakan pengguna media tersebut. Next.
Untuk kemudian yang selanjutnya adalah action, implementasi dari strategi. Yang pertama adalah konsistensi kualitas produk. Di sini mempertahankan standar kualitas gadget yang dijual secara konsisten. Kemudian yang kedua, konten review produk. Akun Gadget 805 ini membuat ulasan detail tentang produk yang akan dijual melalui konten TikTok. Kemudian yang keempat, yang ketiga, siaran langsung interaktif. Melakukan siaran langsung melalui akun TikTok Shop 805 Gadget setiap hari untuk berinteraksi dengan para konsumen. Terus kemudian yang keempat, optimalisasi showcase. Eh, ak- Akun 805 Gadget ini menyusun showcase produk untuk memudahkan konsumen menemukan dan membeli barang. Untuk yang kemudian yang terakhir kontrol, yaitu evaluasi dan performa. Akun 805 Gadget ini menjual ribuan barang dari 784 produk dengan jumlah terbanyak yang terjual adalah 10.000 buah dan paling sedikit 19 barang yaitu Oppo A60. Kemudian per tanggal 20 Desember 2024 kemarin, akun 805 Gadget telah mencapai 685,7 followers, di mana banyaknya ini kalangan remaja hingga dewasa. Kemudian untuk jumlah like yang telah didapatkan itu berjumlah 8,1 juta likes. Untuk engagement rate-nya yaitu 10%, di mana tingkat keterlibatan pengguna dengan konten 805 gadget ini. Meskipun demikian, kami rasa akun 805 gadget tetap harus melakukan evaluasi terhadap konten-konten yang mereka buat agar lebih menarik dan kreatif. Selain itu, juga tetap harus melakukan kontrol terhadap kualitas barang yang akan dijual untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi lagi. Sekian dari saya. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Mas Mirza atas penjelasannya. Kemudian untuk penjelasan yang berikutnya terkait kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Mas Tohir, Mas Muhammad Tohir. Disilakan. Ya, terima kasih Mas Desan atas waktunya. Uh, Setelah kita lakukan penelitian tadi, jadi ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan menggunakan metode Shortstack pada akun media sosial seperti TikTok ini efektif dalam meningkatkan interaksi dengan audiens, engagement, dan penjualan. Elemen-elemen dalam model Shortstack seperti situation, objective, strategi, taktik, action, dan kontrol ini berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan dan mempertahankan momentum pemasaran. Penerapan metode ini terbukti membantu 805 Gadget memaksimalkan potensi fitur TikTok Shop seperti siaran langsung, promosi produk, dan kolaborasi dengan kreator lain. Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa meskipun akun ini memiliki banyak kekuatan, ada peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti eksplorasi konten kreatif berbasis tren terkini. Secara keseluruhan, strategi ini berhasil menciptakan dampak yang positif terhadap performa pemasaran digital. Kemudian, terkait saran dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada diversifikasi konten, di mana perlu membuat konten yang lebih kreatif dan relevan dengan tren terkini. Kemudian ada kolaborasi kreator, di mana untuk akun cek-cek suara saya terdengar. Iya, Ya, pendengar. mohon maaf tadi Silakan ada dilanjut, Mas gangguan ya di Tohir. sini. Ya, lanjut ya untuk yang kolaborasi kreator, yaitu bekerja sama dengan kreator lain untuk memperluas jangkauan, dan kemudian ada analisis data, yaitu
meningkatkan penggunaan alat analitik untuk pemantauan efektivitas, di mana kegunaan untuk analisis data ini sendiri adalah untuk memantau efektivitas konten dan promosi, sehingga strategi dapat diteruskan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian ada inovasi produk, di mana masing-masing produk yang telah disampaikan oleh eh, akun 805 Gadget ini harus selalu melakukan inovasi-inovasi produk. Kemudian saran lanjutan yaitu ada peningkatan layanan, promosi inovatif, dan adaptasi tren. Di mana untuk peningkatan layanan ini sendiri yaitu respon cepat dan pendekatan personal untuk loyalitas pelanggan. Dan menawarkan diskon khusus dan giveaway untuk meningkatkan keterlibatan pasar, serta adaptasi tren untuk mengikuti dan memanfaatkan tren terbaru di platform TikTok. Mungkin seperti itu terkait kesimpulan dan saran. Saya kembalikan ke Mas Desan. Baik, terima kasih Mas Tohir atas penjelasannya. Kita memasuki bagian penutup dari presentasi kami, yaitu bagian penutupnya yaitu adalah penerapan strategi sosmed pada 805 gadget menunjukkan potensi besar dalam optimalisasi pemasaran digital di era TikTok Shop. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, 805 gadget dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam pasar gadget online. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu, kalau ada salah kata. Mohon izin kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.